Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima. Yaqulullah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan sore menjelang maghrib ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji beberapa ayat dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ketahui wahai kaum muslimin bahwasanya kita berada di penghujung daripada bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan istiqomah kepada kita semuanya sampai finish nantinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada waktu-waktu seperti ini banyak manusia yang dia itu sedih, mungkin karena keadaan ekonomi, karena kesehatan, karena keadaan yang lainnya, atau mudahnya mereka tertekan di dalam batin mereka karena keadaan-keadaan seperti ini. Dan kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini, di negeri kita ini, banyak kasus-kasus yang merupakan kasus yang besar, tetapi kelihatannya biasa-biasa saja, ya, dinilai biasa oleh masyarakat kita. Di antaranya pada tanggal 22 Maret yang lalu, ada seorang ibu, mereka berkerudung gede, tentu kita kalau mengikuti medsos, ya tentu kabar ini masih terekam ya di benak kita. Yaitu seorang ibu yang dia membunuh salah satu di antara anaknya dan juga menganiaya di antara dua anaknya yang lain. Nah, ketika ditelusuri bahwasannya si ibu ini ya divonis bahwasanya dia depresi, ya tekanan mental mereka, kesedihan yang luar biasa yang menjerat dia sampai dia menganiaya daripada anak-anaknya. Maka kalau kita lihat pada kabar tersebut, ada sebagian daripada ibu-ibu di negeri kita ini, mereka simpati, justru malah simpati, ya, dengan mengucapkan salam peluk jauh dari kami loh. Orang yang tega membunuh anaknya sendiri, kemudian ada seseorang yang empati dengannya. Maka ini adalah sebuah kekeliruan besar, ya, karena tidak dibenarkan di dalam Islam seseorang itu membunuh orang mukmin yang lainnya, apalagi ini anaknya sendiri. Maka kita perlu sedikit mengkaji di dalam permasalahan ini tentang apakah diperbolehkan alasan pembunuhan anak atau alasan kriminalitas kemudian dengan alasan depresi, apakah itu dibenarkan di dalam Islam atau tidak. Maka insya Allah pada kesempatan yang sempit ini, waktunya sempit karena hanya beberapa, mungkin setengah jam, ya, insya Allah ini permasalahan yang perlu kita kaji, perlu kita tinjau dengan timbangan syar'i. Apakah kemudian alasan-alasan seperti itu dibenarkan di dalam syariat Islam? Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengajak kepada kebahagiaan, agama yang menolak daripada tekanan batin, tekanan mental, atau mudahnya adalah kesedihan yang mendalam, depresi. Ini dilarang di dalam Islam. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, itu dibenarkan seseorang itu mengalami depresi.
Nah, ini perlu kita perhatikan. Perhatikan dalam surah Ali Imran ayat 139. Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kata Allah Rabbul Alamin, janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian depresi. Ya, depresi itu kalau bahasa Arabnya adalah al-huzn atau ka'abah atau takasah, gitu ya. Arti depresi itu seperti huzn, yaitu kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang mendalam. Itu maksudnya adalah depresi di sini. Allah Rabbul Alamin tadi berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Berarti bolehkah depresi dalam Islam? Tidak boleh, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi, memiliki ketinggian kedudukan. In kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana seorang itu depresi, sedih yang berlarut-larut, tertekan batinnya, padahal Tuhan mereka adalah Allah Rabbul Alamin, yang dimana Allah telah mengajarkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, yaitu apa? Kebaikan di dalam kehidupan dunia, kebaikan nanti kehidupan di akhirat, dan juga terjauh daripada api neraka. Bagaimana seorang yang beriman kemudian dia depresi, mengalami depresi? Ini nggak mungkin. Ya, berarti dia keimanannya perlu dipertanggungjawabkan, kan itu, dilihat kembali. Kemudian bagaimana seorang itu depresi kalau dia menjadikan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul dari Allah Rabbul Alamin, yang dimana Rasulullah SAW telah menjelaskan bagaimana seorang yang mukmin, seorang muslim itu menjadi bahagia dunia dan akhiratnya. Dan bagaimana mungkin seseorang itu menjadi depresi kalau surga itu adalah tempat tinggal nantinya setelah dia meninggal dunia nantinya. Maka nggak mungkin ya seorang yang beriman itu depresi, karena banyak orang yang berbicara tentang kasus ibu tadi, ya, dan juga kasus-kasus yang lain. Loh, bagaimana kok dia depresi, membunuh anaknya? Lawang padahal dia itu jilbabnya gede, kan gitu. Itu disayangkan sekali, ya, disayangkan sekali. Maka belum tentu orang yang fisiknya demikian kemudian dia terbebas daripada kriminalitas ataupun kemaksiatan dari Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sekian, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami memohon kebaikan kehidupan dunia dan juga kebaikan kehidupan akhirat, dan jagalah kami daripada siksa api neraka. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam surah Al-Hajj Al-Hijr ayat yang ke-88, Allah Rabbul Alamin berfirman, wala tahzan alaihim, dan janganlah kau, yaitu apa? Depresi, teramat tertekan batin engkau, ya, daripada atau atas mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin mengisahkan, yaitu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hijrah menuju ke Madinah, maka ketika keluar orang-orang musyrik, ya, semua orang-orang musyrik di Makkah waktu itu, yaitu mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan atau membawa atau menangkap Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mati ataupun hidup, maka dia mendapatkan demikian dan demikian. Maka mereka, orang-orang musyrik itu mencari Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah SAW bersembunyi di mana? Di gua Hira apa gua Sur? Ada dua gua. Kadang kaum muslimin itu bingung yang mana gitu. Kalau gua Hira itu adalah gua yang dimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Tetapi kalau gua Sur itu adalah gua yang dimana Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrik ketika mau hijrah ke Madinah. Itu dengan siapa? Sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu orang-orang musyrik itu sudah berada di pintu gua. Andaikan dia melihat ke bawah, dia mengetahui
Nabi Muhammad SAW dan menangkapnya. Tetapi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq teramat takut gitu. Bagaimana jika Nabi Muhammad SAW nanti ditangkap? Bagaimana keadaan agama Islam? Maka Rasulullah SAW menyatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan ketenangan kepada Abu Bakar ini. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu depresi, janganlah kamu tertekan mental kamu, janganlah kamu teramat takut, karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari surah apa tadi? Ali Imran, Al-Hijr, kemudian juga surah At-Taubah. Tiga-tiganya tadi menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya, yaitu kaum mukminin, kaum muslimin mengalami depresi. Ya, maka di antara rahasia larangan daripada depresi ini, kenapa? Karena depresi itu akan menyebabkan seseorang itu tidak lagi menjalankan amal saleh. Karena dia apa? Karena tertekan jiwanya, tertekan mentalnya, ya, dalam keadaan teramat takut sehingga amal-amal saleh itu ditinggalkan. Begitu pula yang namanya depresi ini tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada hati kita, ya. Dan juga depresi ini adalah di antara perkara yang setan itu teramat cinta, bagaimana menjadikan manusia itu menjadi depresi. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-15. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Innama an-najwa, sesungguhnya bisik-bisik itu kalau hanya 2 orang boleh-boleh saja. Tapi kalau bisik-bisik 3 orang gitu, kemudian satunya dibiarkan, tidak diajak ngobrol, maka ini yang membuat apa? Membuat orang itu depresi, sedih hati. Jelas ini. Ya, kita berada 3 orang dengan 3 orang gitu ya. Satu kita, kemudian 2 orang yang lainnya. Kemudian 2 orangnya bisik-bisik. Kemudian kita ditinggalkan. Bagaimana, apa yang terjadi? Maka inilah yang memicu seseorang itu menjadi depresi. Maka dikatakan tadi oleh Allah Rabbul Alamin, di antara yang menyebabkan depresi itu adalah seperti tadi an-najwa, yaitu bisik-bisik. Ya. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman itu menjadi depresi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, berarti di sini Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas daripada depresi. Berarti depresi itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Nah, kalau depresi ini terlarang di dalam Islam, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar kita yaitu tidak mengalami depresi. Dan di antara perkara ya yang menjadikan kita terbebas daripada depresi itu yang pertama adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Kok bisa? Arah yang menghubungkan ke sana. Ya, kenapa kok permasalahan depresi itu di antara perkara yang menyebabkan kita tidak terkena depresi ini adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Benar. Karena perhatikanlah, seseorang yang secara dohirnya itu dia memakai jilbab yang gede, ya, seorang muslimah yang taat gitu ya. Ternyata dia tega membunuh anaknya, yang menyayat-nyayat dengan cutter ya, dengan cutter. Maka ini naudzubillahi min dzalik. Ternyata seseorang itu harus membekali dirinya dengan ilmu, ya, karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal, karena ilmu itu sebelum seseorang itu mengucap dan seseorang itu berbuat. Orang yang dia alasannya ingin menyelamatkan anaknya daripada kesusahan kehidupan dunia ini dengan apa? Dengan membunuhnya, dengan menyiksanya, maka ini adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Ya, bagaimana mungkin seseorang menginginkan anaknya bahagia kemudian digorok sendiri? Ini enggak masuk akal gitu. Berarti dia betul-betul bodoh. Maka perlu adanya yang namanya ilmu. Ya, dengan ilmu maka insyaallah taala akan menjaga kita. Ya, akan menjaga kita terlebih dalam permasalahan ini yaitu depresi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Kita ketahui wahai kaum muslimin bahwasanya kita hidup di muka bumi ini tentu berbagai macam permasalahan itu muncul. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari awal ya kita menikah sampai kita punya anak. Ya, terkadang seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup rumah tangganya tentang apa? Tentang kecemburuan, tentang perselingkuhan, tentang ekonomi, tentang anak, tentang mertua, tentang tetangga, kerjaan dan lain sebagainya. Banyak permasalahan. Maka apabila kita tidak menjadi orang yang bertakwa, bagaimana mungkin kita mendapatkan jalan keluar yang baik? Ya, kita yang sudah berkeluarga, punya anak, ya tentu ya hampir kita tidak pernah terlepas daripada permasalahan. Ada saja. Ya, tetapi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka permasalahan itu akan terurai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin menjanjikan jalan keluar yang baik dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan apa? Dengan takwa. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Talaq ayat yang kedua, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang takwa itu yang bagaimana? Takwa itu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan juga meninggalkan daripada semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang haram maupun yang makruh. Maka ini penting sekali kita menjadi orang-orang yang bertakwa agar kita tidak menjadi orang yang depresi. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, di antara ataupun sebab agar kita tidak menjadi orang yang depresi, naudzubillahi min dzalik, yang dilarang oleh Islam, maka hendaknya kita juga meyakini, mengimani adanya takdir. Ya, karena takdir itu adalah di antara rukun-rukun iman yang 6, dan takdir, beriman kepada takdir ini adalah iman yang ke-6, rukun iman yang ke-6. An tu'mina bil qadari khairihi wa sarrih. Ya, kata Rasulullah tatkala menjawab pertanyaan malaikat Jibril, ya, mal iman, maka yang terakhir Rasulullah menjawab an tu'mina bil qadari khairihi wa sarrih, agar engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang takdir yang buruk. Kalau takdir yang baik, biasa orang itu menerimanya. Tapi kalau takdir yang buruk, maka jarang orang yang bisa menerima, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya banyak orang yang menyatakan bahwasanya si ibu tadi itu kenapa kok tega ya membunuh anaknya, menyiksa anaknya, karena dia permasalahan ekonomi. Ya, di antaranya ada yang menyatakan permasalahan ekonomi. Maka ini adalah takdir yang buruk, kan itu. Orang yang miskin itu di antaranya juga masuk ke dalam takdir yang buruk. Orang yang sakit dan sebagainya, walaupun kemiskinan, sakit dan lainnya itu tidak selamanya menjadi perkara yang jelek. Ya, tidak menjadi perkara yang jelek. Ya, tetapi ini takdir yang tidak menyenangkan, maksudnya gitu ya. Takdir yang tidak menyenangkan. Maka seorang kalau dia beriman kepada takdir, maka takdir yang bagaimanapun juga, dalam keadaan dia miskin, maka dia tetap dalam keadaan yang tenang. Kenapa? Karena itu adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada yang menimpa di muka bumi ini dan juga tidak ada yang menimpa pada kalian kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum apa? Sebelum Allah mewujudkannya. Maka ketika kita mendapati daripada perkara-perkara yang tidak menyenangkan, maka hendaknya kita mengimani. Yang pertama adalah ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai seorang yang beriman tidak mungkin terjadi depresi, karena ini adalah ketetapan Allah Rabbul Alamin. Dan sikap sebagai seorang yang beriman, ketika dia mendapati kebaikan, maka dia bersyukur, dan ketika dia mendapati hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Maka tidak ada bagi orang yang beriman itu perkara yang buruk. Ketika bahagia dia bersyukur, ketika dia susah, menderita, maka dia
bersabar dan tidak melakukan perkara-perkara yang tercela dalam syariat Islam. Yang keempat ya. Yang pertama tadi apa? Yang keempat ya. Yang keempat adalah dengan memperbanyak berzikir. Insya Allah kalau orang banyak berzikir tidak mengalami depresi. Ya, kenapa? Karena zikir itu akan menenangkan hati. Ya. Dan zikir itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, bukan hanya itu, tetapi juga membaca Al-Quran, kemudian mengetahui maknanya, kemudian juga mengetahui tafsirannya, maka itu adalah juga berzikir. Rabbul Alamin berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Rabbul Alamin, maka hati itu menjadi tenang. Bagaimana hati yang tenang kemudian depresi? Ya, itu enggak mungkin. Maka zikir ini di antara sebab yang menyebabkan seorang itu tidak mengalami depresi pada dirinya. Kemudian berikutnya wahai kaum muslimin adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah senjata kita ya untuk mengarungi kehidupan dunia ini adalah dengan berdoa. Ya, doa itu adalah senjata daripada orang-orang yang beriman. Ya. Maka Rasulullah SAW bahkan telah ya mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita itu tidak mengalami depresi. Ya, bukan sebuah doa saja, ada beberapa doa. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan kelihatannya ini juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah wa taala, yaitu ketika Rasulullah SAW berdoa mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Allahumma inni abduk, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wa ibnu abdik, dan aku adalah anak daripada hambamu laki-laki, wa ibnu amatik, dan aku adalah anak daripada hambamu perempuan. Perhatikan di sini tegas, tidak ada jalan lain kecuali daripada seorang perempuan dan seorang laki-laki. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan sejenis itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dari doa ini loh ya. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Ubun-ubunku itu berada di tanganmu ya Allah, dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini juga ada apa? Menetapkan tentang sifat Allah Rabbul Alamin, yaitu tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nasiyati biyadik qadin fiya hukmuk. Hukummu itu berlaku pada diriku. Hukummu ya Allah itu berlaku pada diriku. Adlun fiya qada'uk, dan juga ketetapanmu itu adil bagiku, ketetapan Allah Rabbul Alamin. As'aluka, ya, doanya mulai dari tadi, yaitu apa namanya, Allahumma inni abduk tadi. As'aluka bikulli ismin huwalak, ya Allah aku memohon kepada engkau dengan semua nama yang engkau miliki. Dan nama Allah itu bukan hanya 99, tapi juga yang lainnya yang tidak disebutkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sammaita bihi nafsak, yang telah engkau namakan dirimu dengannya, dengan nama-nama tadi. Sammaita bihi nafsak. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang daripada hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran saja, tapi ada Taurat, ada Injil dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dalam doa itu awistaksarta bihi fi awistaksartahu fi ilmil ghaibi indak, atau yang telah engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Ya. Karena tidak semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang disimpan oleh Allah Rabbul Alamin, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu saja. Maka setelah itu doanya anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hati kita. Bukankah banyak orang yang membaca Al-Quran tapi baru dapat satu muka, kemudian dia berat sekali, males gitu ya, matanya sudah perih gitu ya. Ada kan? Berarti dia perlu doa ini.
antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai penyejuk hatiku. Ada orang yang di sampingnya ngaji gitu ya, tapi dia merasa tersiksa, ada kan, terganggu gitu, ada. Ya, wa nura sadri, dan engkau jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya dadaku, cahaya hatiku. Ya. Wa jilaa huzni, dan agar Al-Qur'an itu menjadi apa? Penghilang daripada depresiku, yaitu kesedihan yang teramat. Wa dhahaba hammi, dan agar Al-Qur'an itu menjadi penghilang daripada kedukaan dan kebingunganku. Maka ini doa yang luar biasa, perlu kita baca. Apabila kita mengalami kesusahan, kesedihan, kebingungan, maka doa ini perlu kita baca. Ya, doa ini perlu kita baca. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, jika seseorang itu membaca doa ini, maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan kedukaannya, dan Allah akan menggantikan kesusahannya dengan farahan, yaitu kebahagiaan. Maka doa ini perlu dihafal. Perlu dihafal. Sudah hafal semua? Belum? Ya, nanti bisa dihafalkan. Ini penting. Kalau kita, kemarin beberapa waktu yang lalu ada seseorang tuh yang datang kepada saya, tapi saya menyatakan bukan dukun ya. Datang orang itu, saya itu beberapa hari sedih, tiba-tiba sedih. Saya bilang, sudah baca doa ini? Belum. Tolong dicatatkan ya, tak catatkan. Langsung tak kirim WA-nya. Sudah sampai, alhamdulillah, dengan artinya. Ya, alhamdulillah. Ketika itu beberapa waktu yang lalu datang lagi ke tempat. Ya, datang lagi ke rumah, kemudian bilang, alhamdulillah sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Karena ini adalah janji dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mungkin berbicara asal-asalan gitu ya. Karena Allah telah mengatakan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara menurut hawa nafsunya, tetapi bicaranya Rasulullah itu didukung dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga doa yang pendek ya. Doa ini sering kita dengar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, sering kita dengarkan. Bahkan ini kalau biasanya ditulis, itu ditulis dengan doa penghilang hutang. Nah, ya gitu ya. Karena di akhirnya memang ada ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kebingungan, kedukaan, dan juga depresi. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ajz. Ajz itu kelemahan, lemah secara fisik, lemah dalam berpikir, lemah dalam menghafal. Kemudian wal kasal, dan aku berlindung kepadamu daripada kemalasan, malas. Ya, poso-poso malas sih, masya Allah. Apalagi hari-hari terakhir. Ya, kalau kita ibu-ibu biasanya kalau hari-hari terakhir itu masya Allah, kalau bikin bikin kue, semangatnya luar biasa. Tapi kalau untuk mengaji, ya baru beberapa lembar sudah malas yang itu. Wa a'udzubika minal jubni wal buhal. Ya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada al-jubn. Jubn itu pengecut. Kadang ada permasalahan tidak mau menghadapinya, itu pengecut ya. Wal buhal, dan juga aku berlindung kepadamu daripada kebahilan. Dan yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal ya Allah, aku berlindung kepadamu min ghalabatid daini wa qahrir rijal, daripada terlilit hutang dan juga daripada kesewenang-wenangan seseorang terhadap kita. Ini doa yang luar biasa. Maka banyak-banyak berdoa, karena doa ini bisa mengurai daripada permasalahan kita. Ya, doa ini bisa mengurai daripada permasalahan kita, senjata kita. Ya, sudah maghrib, Mas. Nah, sampai di sini semoga yang singkat ini memberikan keberkahan pada keilmuan kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang tua kita dan masyarakat kita daripada depresi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.